Sengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Natali dari Sanggar Sari Budaya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Rirang. Di sebuah desa Daya Taman, atau lebih tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu, hiduplah seorang pemuda yang terkenal karena kebaikannya. Ia bernama Rirang. Saat itu adalah musim paceklik, yang berarti segala kebutuhan menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Timbullah di benak Rirang untuk mencari ikan di Sungai Otong-Otong. Rirang pun mempersiapkan peralatannya. Dan pergilah ia ke Sungai Otong-Otong. Di perjalanan, ia bertemu dengan banyak orang. Mereka menyapa, menegur Rirang, tetapi Rirang tidak membalas sapaan mereka. Atau dalam bahasa Dayak Tamannya, lambak met. Karena jika kita membalas atau menegur sapaan dari mereka, akan terjadi sesuatu dengan hasil tangkapan kita, seperti tidak maksimal. Atau dalam bahasa Dayak Tamannya, uik an. Ya, silakan. Akhirnya sampailah Rirang saat subuh hari. Dan alangkah terkejutnya ia dengan hantu-hantu yang terus meneriaki telinganya. Rirang! 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 Di manakah kamu? Rirang! Rirang hanya tetap diam. Tetapi makin lama dan makin lama, hantu itu terus saja meneriaki dirinya. Akhirnya Rirang pun makin kesal dengan hantu-hantu itu. Aku ingin mencari ikan yang airnya merah seperti matamu itu, hantu! Akhirnya Rirang pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah ia di sebuah pondok kecil yang dihuni oleh nenek Brongkong. Nenek Brongkong ini adalah jemaah dari seekor kodok. Rirang pun menceritakan semua yang terjadi di perjalanan tadi. Nenek Brongkong pun berkata kepada Rirang, "Cucuku, tenang saja, nenek akan membantumu." Akhirnya Rirang pun melanjutkan perjalanannya untuk menangkap ikan. Sepanjang hari, hasil tangkapan Rirang ini sangatlah banyak. Akhirnya, hari mulai sore. Rirang pun mulai keroncongan. Dan ia pun pergi ke sebuah pondok yang dihuni oleh nenek Brongkong. Dan didapatilah ternyata nenek Brongkong ini sedang sakit. Dengan merasa kasihan, ia merawat nenek Brongkong hingga sembuh. Saat memberi makan, Rirang pun membedakan mana yang daging, mana yang ikan, agar nenek Brongkong tidak ketulangan. Akhirnya nenek Brongkong pun sembuh. Nenek Brongkong pun berkata kepada Rirang, "Cucuku, bersembunyilah di pohon yang sangat tinggi dan bersembunyilah di sana, karena hantu-hantu itu akan mencarimu."
Lalu Rirang pun bersembunyi di atas pohon yang sangat tinggi. Dan benar saja, hantu-hantu itu datang mencari Rirang. Rirang! 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 Di manakah kamu? Rirang! 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 Lalu nenek Brongkong pun batuk. Dari arah timur. Hantu-hantu yang mendengar itu langsung pergi ke arah timur mencari Rirang sambil memukul-mukul tanah. Tetapi mereka tidak mendapatkan Rirang. Balas nenek Brongkong dari arah selatan. Hantu-hantu yang mendengar itu langsung pergi ke arah selatan dan mencari Rirang di sana sambil memukul-mukul tanah. Tetapi hantu-hantu itu tidak mendapatkan Rirang. Hari pun mulai subuh. Akhirnya hantu-hantu itu kembali ke alam mereka. Dari atas pohon, Rirang merasa senang karena telah terbebas dari kejaran-kejaran hantu. Lalu Rirang pun kembali ke kampung halamannya. Ia membagikan hasil tangkapannya itu untuk orang yang perlu. Ia menjual juga hasil tangkapannya itu. Dan sontak Rirang menjadi orang kaya di kampung halamannya. Hal itu terdengar oleh Rirang II di kampung sebelah. Rirang II ini orangnya sombong, angkuh, tak peduli dengan orang lain. Dia pun langsung pergi ke sungai Otong-Otong. Saat di sungai Otong-Otong, ia bertemu dengan hantu-hantu. Ia membalas hantu-hantu itu dengan nada-nada yang sangat tinggi. Saat ke pondok nenek Brongkong pun, ia tidak mendengar nasihat, perintah yang nenek Brongkong ini berikan. Dia langsung saja menyusuri sungai itu dan mencari ikan di sana. Rirang II pun berkata, "Wah, kalau begini mah, aku pasti lebih kaya daripada Rirang I itu." Ikan-ikan yang banyak di sungai Otong-Otong itu langsung kembali ke lubuk mereka. Alhasil, Rirang II pun mendapatkan sedikit saja hasil tangkapan. Hari pun mulai sore. Rirang II pun kembali ke rumah yang dihuni oleh nenek Brongkong. Dan didapatinya ternyata nenek Brongkong ini sedang sakit. Ia pun memberi makan nenek Brongkong. Tetapi ia tidak membedakan mana yang daging, mana yang tulang. Alhasil nenek Brongkong ini ketulangan. Lalu nenek Brongkong pun berkata kepada Rirang II, "Pergilah ke pohon yang sangat tinggi dan bersembunyi di sana." Begitulah kata nenek Brongkong. Rirang II dengan angkuh, ia pergi ke pohon yang sangat tinggi dan bersembunyi di sana. Saat malam hari tiba, hantu-hantu itu datang meneriaki Rirang II. "Rirang! Pegal-pegal. Rirang! Di mana kamu? Rirang!" Tuh kata hantu. Balas nenek Brongkong. Ia terus saja batuk dan terus batuk. Tapi suaranya tidak kedengaran oleh hantu-hantu itu karena suaranya parau. Dari atas pohon, Rirang II
melihat suara nenek berongkong ini tidak kedengaran oleh hantu-hantu itu. Orang dua pun berkata kepada nenek berongkong, "Nenek berongkong, kuatkanlah lagi suaramu itu. Hantu-hantu itu tidak mendengarmu." Dengan sekejap hantu-hantu itu langsung menangkap Rirang Dua dan memukul-mukulinya. Akhirnya Rirang Dua pun kembali tanpa membawa apa-apa. Pesan moral yang dapat kita ambil dari sini adalah, jika kita melakukan hal baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi jika kita melakukan hal yang buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Sekian, terima kasih.